Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Welcome back to Mata Surba Online Social Studies lesson with me, Lucy Hendarwati. Our topic today is keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Dalam kurung, perbedaan sumber daya alam Indonesia. Alright, before we start, let's say the doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas solihin. May Allah let our hearts be filled with light and insight and understanding and knowledge. Amin. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang atau perbedaan sumber daya alam Indonesia oleh Lucy Hendarwati, mata pelajaran IPS, SMP, atau MTS. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan sumber daya alam mengakibatkan interaksi antar ruang, menyebutkan jenis sumber daya alam dan persebarannya di Indonesia, mengamati peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Dalam konsep antar ruang, keunggulan dan keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah menciptakan peluang timbulnya interaksi antar ruang dari segi perdagangan. Namun, setiap wilayah memiliki sumber daya alam yang bervariasi, sehingga memiliki keunggulan yang berbeda dan timbul penawaran. Wilayah yang memiliki sumber daya alam bervariasi karena karakter dan mata pencaharian penduduk berbeda, tergantung demografi tempat tinggal. Berikut jenis sumber daya alam dan persebarannya di Indonesia. Dalam tabel berikut, Bu Lucy tidak akan membacakan semuanya, tapi saya bacakan sebagian. Sebagai contoh, di daerah Sumatera, khususnya Aceh, sumber daya alamnya adalah menghasilkan minyak, emas, dan perak. Demikian juga semen Andalas dan pupuk AAF. Untuk daerah Jawa, saya beri contoh Banten menghasilkan minyak, baja, pipa, dan semen. Untuk Bali menghasilkan tenun. Untuk Nusa Tenggara menghasilkan semen Kupang, mangan, dan kayu cendana. Untuk Kalimantan, saya beri contoh Kalimantan Barat yang menghasilkan bauksit, intan, minyak kelapa, rotan, dan karet. Untuk Sulawesi, saya beri contoh Sulawesi Tengah menghasilkan emas, biji besi, nikel, dan nika. Untuk Maluku, pada Maluku Utara, saya beri contoh minyak bumi, nikel, minyak kayu putih, dan asbes. Untuk Papua,
Papua ini cukup kaya dan terkenal, yaitu menghasilkan daerah Papua, tembaga, minyak bumi, kayu lapis, marmer, aluminium, asbes, dan kayu gelondongan. Di situ juga saya sediakan peta persebaran sumber daya alam Indonesia yang kalian pasti bisa membaca karena keterangannya ada pada legenda. Di situ banyak terlihat minyak bumi, banyak tempat untuk minyak bumi, begitu ya. Ini minyak bumi ada di Kepulauan Natuna, ada di Lok Sumawe, ada di Sorong. Untuk di Tulungagung menghasilkan marmer, itu sebagai contoh. Ya, itu nanti kalian bisa membaca peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Betapa kayanya Indonesia karena dari peta itu bisa kita baca ada yang menghasilkan biji besi, emas, perak, fosfat, garam, gas alam, dan sudah ada tanda yang sudah teridentifikasi secara lengkap. Akibat perbedaan sumber daya alam. Karena tiap-tiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda, maka ada daerah yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan harus membeli dari daerah lain. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan kerjasama antar daerah yang dinamakan perdagangan. Daerah yang satu melakukan permintaan suatu barang yang dibutuhkan, sedangkan daerah lain melakukan penawaran. Mari kita mengulang sejenak apa permintaan dan apa penawaran itu. Pengertian permintaan dan penawaran. Pengertian permintaan yaitu permintaan datangnya berasal dari pembeli. Artinya, keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran berasal dari penjual, yaitu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor permintaan yaitu harga barang. Harga barang pengganti, ketersediaan substitusi atau pengganti, selera, jumlah kebutuhan. Faktor penawaran. Harga barang, biaya produksi variabel artinya tidak tetap, dan teknologi atau inovasi serta mesin. Kesimpulan, perbedaan sumber daya alam menyebabkan interaksi antar ruang dalam bentuk kerjasama perdagangan dengan tujuan tiap daerah bisa memenuhi kebutuhan dengan baik. Dalam perdagangan antar daerah itu terjadi penawaran dan permintaan. Indonesia kaya akan sumber daya alam, terbukti adanya peta hasil alam Indonesia. Pesan moral, kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan berlimpah wajib bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah yang baik serta menggunakan sumber daya alam tersebut secara arif dan bijaksana serta melestarikannya. Tugas siswa dikerjakan di buku tulis menggunakan bolpen atau difotokan seperti biasanya di GC.
yaitu amati video di link di bawah ini. Yaitu judulnya kamu sudah tahu kok 5 fakta unik tentang nikel. Setelah kalian mengamati video dengan teliti, dengan baik, maka kalian akan bisa menjawab soal-soal yang diberikan Bu Lucy. Nomor 1, kapan larangan ekspor nikel Indonesia ke luar negeri? Nomor 2, mengapa Uni Eropa menggugat Indonesia ke organisasi WTO? WTO artinya World Trade Organization. 3. Sebutkan 3 negara pengekspor terbesar nikel di Indonesia. Keempat, sebutkan manfaat nikel. Untuk manfaat nikel disebutkan semua sesuai dengan uraian yang ada di video di atas. Nomor 5, jelaskan risiko pengelolaan tambang nikel melalui aliran sungai. Penutup, well, this is the end of this video lesson. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you for your attention and see you again on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.